Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 9-nya ya dari alur cerita Battletrog The Heaven ini kelanjutannya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, ketika tim Fearless sedang beristirahat di sebuah kota, lalu tiba-tiba serangan binatang buas pun datang ke kota itu. Lalu Xiaoyan pun membordar-bardir binatang buas itu. Saat ini Xiaoyan memegang batu kristal di telapak tangannya, dan api surgawi langsung melahap kristal itu. Xiaoyan bisa merasakan bahwa ada sumber gas abadi dalam kristal itu. Xiaoyan pun lalu berkata, binatang buas di sini benar-benar memiliki manfaat. Kristal di tempat ini lebih kaya daripada sumber gas yang biasa mereka temukan. Dan bahkan juga lebih murni dari sumber gas dari mata air kuno yang sebelumnya. Terlebih lagi, pemurniannya juga sangatlah mudah. Sumber gas abadi semacam ini dapat langsung diserap oleh semua orang. Dengan adanya ribuan binatang buas sekarang, itu berarti terdapat juga ribuan kristal sumber gas di sini. Jika berhasil mengalahkan semua binatang buas ini, maka kemampuan semua orang dalam tim Fearless pasti akan dapat ditingkatkan lagi. Hei sebentar, benda ini sangatlah bagus, ucap Xiaoyan lagi. Kemudian tubuh Xiaoyan pun tampak seperti matahari yang bersinar terang. Dan lautan api yang tidak berujung pun mulai menyapu daerah sekitarnya. Api di tangannya pun segera dengan cepat berkumpul. Setelah itu, Xiaoyan melemparkannya ke gelombang binatang buas di depannya. Lotus Flame yang berisi kekuatan yang dahsyat pun akhirnya meledak. Buar! Beberapa binatang buas pun telah dihancurkannya. Dan kristal gas langsung dimurnikan oleh api Xiaoyan. Api yang dilepaskan Xiaoyan dan mengamuk ini langsung memurnikan kristal dan mengubahnya menjadi sumber gas keabadian yang sangat kaya. Xiaoyan pun langsung menyerap sumber keabadian itu. Kekuatan Xiaoyan pun perlahan mulai naik lagi. Kultivasi instan semacam ini benar-benar sangat efisien. Orang-orang di kota sekarang memandangi Xiaoyan. Setelah melihat Xiaoyan berhasil membunuh binatang-binatang buas itu, mereka pun jadi tahu soal keberadaan kristal ini. Tetapi mereka tidak berani untuk menyerangnya secara langsung seperti Xiaoyan. Langkah Xiaoyan pun seperti itu juga membuat banyak orang terpana kali ini. Di atas aula, Kong Bing memandang Xiaoyan yang menunjukkan kekuatan yang sangat besar kali ini. Setelah beberapa lama, Xiaoyan pun bisa merasakan sumber keabadian yang melonjak di tubuhnya lebih kuat lagi. Dan hatinya terasa sangat segar. Saat ini, kota sedang berada di dalam pertempuran yang sangat sengit. Dalam menghadapi gelombang binatang yang berskala besar ini, banyak orang yang agak bingung pada awalnya. Sekarang sudah bergegas untuk memulai pertempuran mereka. Anggota tim Fearless yang lainnya juga awalnya terus bertahan di tembok kota. Tetapi pada saat ini mereka sudah mulai bertarung dengan para binatang buas itu. Seiring berjalannya waktu, gelombang binatang buas yang ganas ini pun perlahan-lahan melambat. Ini juga membuat semua orang sedikit lega kali ini. Di atas 4 aula batu di dalam kota, ada beberapa tokoh yang sedang berdiri dengan bangga sambil melirik ke arah sekeliling kota dengan penuh kesombongan. Dan mereka juga melihat gelombang binatang buas ini. Salah satu dari mereka adalah seseorang pria kekar. Ada tato besar di lengannya dan tangannya bersandar pada pedang yang sangat besar. Ketika Kong Bing memandang orang ini, dia pun tersenyum dengan hormat. Kekuatan sosok ini berada di level Dausian bintang 6. Sosok itu pun sekarang sedang memperhatikan Xiaoyan. Setelah penyempurnaan dan penyerapan yang cepat dan juga efisien, sumber gas abadi di tubuh Xiaoyan juga menjadi semakin intens. Dan kekuatannya juga tumbuh dengan sangat cepat. Semua orang melihat Xiaoyan saat ini yang terus-terusan membantai binatang buas itu. Bahkan sekelas binatang buas yang berkekuatan bintang 4 Dausian saja bisa dibunuh oleh Xiaoyan dengan sangat cepat. Hah? Padahal kekuatan orang ini hanyalah berada di tahap menengah Dausian bintang 4. Tetapi bagaimana bisa kekuatannya begitu kuat?
Itu membuatku bertanya-tanya kali ini. Mengapa dia bisa memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat seperti itu? Ucap dari Kong Bing melihat Xiaoyan. Kekuatan orang ini tampaknya meningkat dengan cepat. Dan sepertinya sebentar lagi dia akan menembus tahap akhir dari bintang 4 Daoxian. Ucap dari seseorang di samping Kong Bing. Setelah gelombang binatang buas ini berakhir, tolong bawa tim ini untuk bertemu denganku. Aku sangat tertarik pada mereka. Ucap dari Gong Jing. Baik Tuan Gong Jing, ucap dari Kong Bing. Setelah berturut-turut mengalahkan dan membunuh beberapa binatang buas ini, sumber gas keabadian pada tubuh Xiaoyan pun semakin kuat dan semakin kuat lagi. Kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Tepat ketika Xiaoyan merasa senang dengan peningkatan kekuatannya ini, tiba-tiba di dalam keadaan gelombang binatang buas itu terdengar sebuah raungan yang sangat mengerikan. Dan seekor binatang buas yang sangat besar pun muncul di sana. Ini binatang buas dengan kekuatan Daoxian bintang 5 tahap akhir, ucap dari Xiaoyan yang melihat itu. Saat binatang buas besar ini muncul, semua orang pun menjadi pesimis dan mengira bahwa Xiaoyan tidak akan bisa mengalahkan binatang besar itu. Tetapi Xiaoyan malah bersemangat karena melihat kekuatannya yang sangat kuat. Karena jika dia bisa membunuh binatang buas itu, dipastikan kekuatan Xiaoyan pasti akan meningkat lagi. Dan bahkan mungkin akan mencapai Daoxian bintang 4 tahap akhir. Buar! Sebuah anak panah listrik menyapu tanduk binatang raksasa itu. Dan tubuhnya pun bergetar hebat. Xiaoyan pun akhirnya menyerang binatang buas itu. Xiaoyan bisa dengan jelas melihat binatang itu dari jarak yang dekat. Binatang buas ini berbentuk seperti badak yang sangat besar. Kulitnya ditutupi dengan lapisan keras berwarna hitam emas. Dan energi yang sangat dahsyat pun melonjak dari atas tanduknya. Kekuatan binatang ini hanya satu tahap saja menuju bintang 6 Daoxian. Jika binatang ini sudah memasuki bintang 6 Daoxian, itu akan menjadi binatang buas yang sangat kuat. Terbuar! Cahaya petir yang sangat kuat menyambar seluruh tubuh dari atas tanduk binatang itu. Langkah Xiaoyan juga terhenti pada saat ini. Dia lalu memegang pedang kuno Tianhuo dan menatap badak petir yang datang dengan kekuatan yang sangat luar biasa di depannya. Xiaoyan juga pertama kalinya melihat binatang buas yang begitu kuat seperti ini. Ketika Xiaoyan berdiri di udara, badak guntur pun langsung datang dengan cepat. Mencoba untuk menikam Xiaoyan dengan tanduknya. Jika serangan ini benar-benar mengenai Xiaoyan, dia pasti akan terluka parah oleh serangan itu. Wush, pring, buar. Untungnya Xiaoyan pun bisa menghindari serangan itu. Dan sekarang giliran Xiaoyan yang menyerang dengan menggunakan pedang Tianhuo-nya. Tetapi tubuh binatang itu sangatlah keras. Hiat belenting, ting. Buar, tubuh Xiaoyan pun langsung terguncang dan terpental ke belakang ketika dia menyabat tubuh binatang buas itu dengan pedangnya. Kekuatan fisik badak petir ini sangatlah kuat. Jika saja Xiaoyan tidak memiliki tubuh petir, pasti Xiaoyan bukanlah tandingan binatang ini. Binatang buas ini benar-benar sangat kuat. Aku menyukainya, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menyiapkan puluhan lotus flame di tangannya dan langsung menembakkannya ke arah binatang buas itu. Buar! Tetapi serangan ini tidak efektif untuk binatang buas itu. Saat merasakan serangan Xiaoyan yang tidak terasa sama sekali, badak petir itu pun lalu mengaum seakan mengejek Xiaoyan. Dia pun bergegas maju menuju ke arah Xiaoyan. Menghadapi serangan yang sangat sengit dari badak petir itu, Xiaoyan pun melesat dengan secepat kilat. Pedangnya pun sudah terbungkus oleh api surgawi pada saat ini. Hiya, ting, ting, buar. Kedua serangan itu pun meledak saat bertabrakan. Lautan api lalu berkobar dan membakar tanduk badak petir itu. Akhirnya badak petir itu pun terluka oleh serangan Xiaoyan. Badak petir ini pun juga merasa sangat marah saat ini. Tatapan marah binatang buas itu lalu diabaikan oleh Xiaoyan. Pada saat ini, losinan Lotus Flame telah berkumpul di telapak tangannya.
dan cahaya petir mengalir di lengannya. Pretek, 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 pretek. Xiaoyan pun langsung muncul di atas badak petir itu. Tinjunya yang ditutupi oleh Lotus Flame dan kekuatan yang sangat dahsyat akhirnya dihantamkan pada badak itu. Hiat berdabuar. Tanduk badak petir itu pun akhirnya meretak dan langsung meledak. Namun tepat ketika Xiaoyan melepaskan tinjunya, ada angin yang sangat kencang muncul di belakangnya. Dan ada suara yang samar melintas di telinga Xiaoyan. Kamu sangat kuat, tetapi biarkan aku yang menghadapi binatang buas ini. Mendengar itu, Xiaoyan tidak berbalik dan tidak berhenti. Fluktuasi di belakangnya pun memang sangat kuat. Tetapi jika dibandingkan dengan Liang Feng, fluktuasinya jauh lebih kuat. Dan tentu saja Xiaoyan tidak akan membiarkan siapapun untuk merebut harta berharga miliknya ini. Xiaoyan pun harus mendapatkan kristal dari sumber gas abadi dari badak petir itu. Buah, dededor. Losinan Lotus Flame meledak pada saat ini. Untuk sesaat lengan Xiaoyan pun ditutupi lagi dengan api. Lalu Xiaoyan pun memukulkannya ke arah kepala badak petir itu. Maaf, aku tidak akan menyerahkan binatang buas ini kepadamu, ucap dari Xiaoyan. Sosok yang berada di belakang Xiaoyan adalah Kong Bing. Saat melihat Xiaoyan yang tidak mematuhinya, Kong Bing pun langsung marah. Dan dia langsung berniat untuk menyerang Xiaoyan dari belakang. Tetapi pada saat Kong Bing hendak menyerang Xiaoyan, Rancang langsung melesat dan menghadang Kong Bing. Tanpa basa-basi lagi, Rancang pun langsung menyerang Kong Bing dengan tinjunya. Saat menghadapi tinju Rancang, ekspresi Kong Bing menjadi sangat jelek. Karena kekuatan fisiknya bukanlah keahlian yang menonjol. Kong Bing pun mundur ke belakang. Dan dia ingin menghindari serangan Rancang. Namun Rancang juga seseorang pejuang bintang 5 Daoxian. Dan kemampuannya sangatlah cepat. Hah, kemanapun kamu lari, aku pasti akan mendapatkanmu, ucap dari Rancang. Kecepatan Rancang sangatlah cepat. Dalam sekejap mata dia bahkan bisa menyusul Kong Bing. Kong Bing tahu bahwa pelariannya ini akan sia-sia. Doki milik Kong Bing pun segera mengalir ke telapak tangannya. Flame Purgatory Soul, teriak dari Kong Bing. Serangan energi yang sangat kuat segera melesat ke arah Rancang. Namun Rancang segera menghalau dengan tinjunya. Hiya, blenting bual. Serangan seperti itu tidak akan mempan kepadaku, ucap dari Rancang. Pada saat yang sama, Xiaoyan masih berusaha untuk membunuh badak petir itu. Dan ketika tanduk badak petir itu hancur, binatang buas itu lalu meraung kesakitan. Saat mengetahui bahwa hidupnya terancam, badak petir itu pun berbalik untuk mundur. Tetapi Xiaoyan tidak mungkin membiarkan sasarannya itu untuk pergi begitu saja. Buah, dededor. Sepertinya kamu akan pergi. Petir pun lalu bergegas dengan keras mengejar badak itu. Dan badak petir itu pun langsung terbungkus oleh petir-petir dari Xiaoyan. Langkah kakinya pun terhenti pada saat ini. Tubuh besarnya juga tiba-tiba mengeluarkan asap yang hebat. Ternyata Xiaoyan menyerang menggunakan senjata milik Dewa Petir pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan senjata petir itu. Dan ternyata kekuatannya jauh lebih besar dari apa yang dia pikirkan selama ini. Akhirnya Xiaoyan pun bisa menghentikan badak yang akan melarikan diri itu. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gua mohon maaf kali ini karena skripnya ada kurang dan ini udah malam, jadi tetap gua dubbingin aja daripada kalian menunggu-nunggu besok lagi gitu, karena biasanya hari Minggu kan libur ya. Dan terima kasih sebelumnya buat kalian yang selalu stay di channel ini, dan gue ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang suka akan alur yang gue bawain ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Dadah.